Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Rajul, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 7 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinopsis cerita film pendek yang mungkin layak dan cocok untuk digarap. Judul ceritanya adalah Secarik Surat untuk Indria. Nah, cerita ini mengambil isu tentang lingkungan. Kenapa tentang lingkungan? Karena generasi muda, ya, generasi milenial, Gen X, Gen Z merupakan generasi yang aware gitu, yang banyak membahas mengenai isu-isu lingkungan. Bahkan ada salah satu tulisan yang menyebutkan bahwa generasi muda merupakan generasi yang sangat tertarik, sangat aware dan sangat dan punya banyak kepedulian terhadap lingkungan gitu. Nah, dengan adanya film yang bertemakan lingkungan, ini menjadi salah satu bukti, menjadi salah satu uh, ya harapannya agar orang-orang semakin tertarik gitu, nggak hanya anak muda tapi setiap lapisan generasi punya kepedulian untuk menjaga lingkungan, untuk merawat lingkungan, baik dari segala sisi seperti itu. Nah, uh, singkat sinopsisnya seperti ini. Ada tokoh yang bernama Indria dan Dinata. Ini adalah dua tokoh utama pada cerita ini. Nah, Indria ini merupakan salah seorang wanita dewasa, umurnya 25 tahun. Ia sedang santai-santai di rumahnya setelah membereskan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membersihkan rumah dan sebagainya. Ia kemudian santai-santai di kamarnya. Nah, sambil santai dan scrolling Instagram, bel rumahnya berbunyi. Ternyata ada kurir paket yang mengantarkan surat kepadanya. Ia pun heran, kenapa di tahun ini gitu, di tahun 2021, 2022 bahkan ya, latarnya saya mengambil latar waktu tahun 2021 tahun kemarin, tapi kan bisa disesuaikan dengan garapannya. Jadi dia heran kenapa di tahun 2021 masih ada orang yang mengirimkan surat gitu. Nah, ternyata yang mengirimkannya adalah Dinata Rahmat. Nah, Indria ini sebenarnya heran gitu, kenapa Dinata mengirimkannya surat, padahal kan bisa mengirimkannya pesan melalui WhatsApp atau dari aplikasi media sosial lainnya. Namun dibalik itu dia juga merasa kecewa gitu dengan Dinata atas suatu kejadian yang berlangsung antara mereka 5 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian di lain sisi Dinata beberapa waktu sebelum Dinata mengirimkan surat kepada Indria, Dinata seperti hari biasanya pergi ke kantor menggunakan transportasi publik, dan setiap kali berangkat ke kantor ia tidak lupa membawa botol minum sendiri, bawa kotak makanan yang berisi makanannya untuk sarapan pagi, dan beberapa perintilan-perintilan yang dibutuhkannya selama di kantor. Nah, Dinata ini merupakan pegawai humas di salah satu kantor pemerintahan. Nah, Dinata punya teman bernama Abi. Nah, mereka ini adalah teman dekat dan sesama humas di kantor tersebut. Nah, suatu ketika kantor mereka hendak melaksanakan upacara hari jadi kantor tersebut. Nah, jadi dilaksanakanlah rapat, dan ketika itu Dinata menyarankan agar konsep acara yang nanti dibuat ketika hari jadi itu sangat ramah lingkungan. Artinya tidak banyak sampah, minim menggunakan plastik dan sebagainya. Dinata menyarankan beberapa konsep seperti tidak menyediakan botol minum sekali pakai, tapi menyediakan gelas dan nanti bisa di-refill dan sebagainya. Dan ketika itu pimpinan kantornya bukan meresponnya dengan baik gitu, malah menghina ide tersebut gitu. Menghina ide tersebut, wah ini konyol sekali dan sebagainya gitu. Nah,
Dinata kecewanya bukan karena idenya ditolak, dia akan sangat mengerti ide pasti akan ada ditolak. Dalam poros demokrasi wajar sekali ide ditolak gitu. Kenapa dia kecewa? Karena idenya dihina gitu. Idenya dihina oleh pimpinannya. Dihina itu adalah suatu ide yang konyol, padahal tujuannya jelas gitu. Dinata ingin acaranya minim sampah, acaranya punya dampak untuk lingkungan gitu, punya dampak untuk merawat lingkungan seperti itu. Nah, karena kekesalannya tersebut, Dinata bilang ke Abi bahwa selama seminggu ke depan dia tidak akan masuk kantor, dia akan izin cuti, dia akan mencoba menenangkan diri sambil mencari inspirasi baru bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk menjadikan kantornya bisa menerapkan merawat lingkungan gitu. Kantornya bisa melakukan penerapan aplikasi merawat lingkungan gitu, mulai dari masing-masing ya. Sesederhana mereka tidak menggunakan single use plastik, dan setiap hari membawa botol minuman. Di kantor ada dispenser, dan artinya semua orang tidak perlu membeli minum di luar gitu, dan akhirnya menghasilkan sampah, tapi ya hanya bisa dengan membawa tumbler seperti itu. Demikian ceritanya. Nah, pada bagian terakhir akan ada soal Indria membaca surat dari Dinata, dan selepas membaca surat tersebut Indria langsung terinspirasi, tergugah, termotivasi, dan dia pun mulai mencoba menerapkan langkah-langkah perawatan lingkungan seperti itu. Stop single use plastik lah intinya. Jadi dari sini kita dijelaskan bahwa untuk membumikan perawatan lingkungan bisa dimulai dari hal yang kecil dan dari teman-teman terdekat. Sebagaimana Dinata mencoba mengajaknya ke Abi, teman dekatnya, dan juga kepada Indria, meskipun rada aneh gitu ya, masih mengirimkan surat. Namun mungkin ini menjadi salah satu adegan-adegan yang membuat orang-orang tertarik gitu, karena ini sudah jarang dilakukan. Ada sisi-sisi vintage-nya gitu, meskipun di dunia yang sudah sangat modern. Nah, untuk tokohnya ada 3 tokoh. Ada 2 tokoh utama, yaitu Dinata Rahmat dan Indria Pratamasari. Kemudian ada tokoh pendukung, yaitu Abi, teman dekatnya Dinata. Ada Calista, adik kandungnya Indria, dan salah satu pimpinannya seperti itu. Dan mungkin ada butuh figuran-figuran lain seperti orang-orang di kantor. Nah, kemudian untuk latar tempatnya sendiri yaitu ada di rumah Indria, kemudian ada di perjalanan suasana Abi dari apartemen menuju ke kantor, kemudian ada kantin kantor, juga ada ruangan kerja Dinata seperti itu. Nah, untuk latar waktu sendiri mungkin kebanyakan akan mengambil waktu di siang hari, di rumah Indria di siang hari, kemudian di kantor di pagi hingga siang hari seperti itu. Mungkin semoga ide ini bisa digarap gitu menjadi sebuah film pendek yang menarik dan memberikan pesan kepada orang-orang untuk merawat lingkungan gitu, dan peduli terhadap lingkungan sekitar gitu, untuk tetap menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan stop single use plastik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.